Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahil qail, Rabbana asrif anna adzaba jahannam, inna adzabaha kana gharama, innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ilahan wahidah, wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu nabiyyan wa rasulah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik wa rahim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ayyuhal muslimun as-shaimun, marilah kita sama-sama meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih meningkatkan kesabaran kita sebagaimana yang kita yakini bahwa sesungguhnya berpuasa itu merupakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga jika puasa itu kita lakukan dengan penuh keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala, puasa itu sebagai penyelamat diri kita dari murka Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsinya, man shoma yauman fi sabilillah, barang siapa berpuasa yauman, satu hari saja, fi sabilillahi, dalam rangka untuk mewujudkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ba'adallahu, maka Allah menjauhkan wajhahu, pada wajahnya, pada dirinya, minan nari sab'ina kharifan. Barang siapa berpuasa satu hari saja, niatnya menjalankan perintah Allah, niatnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu jauhkan dari siksa neraka sejauh perjalanan 70 tahun lamanya. Hadis ini jika kita telaah lebih mendalam, ternyata hadis ini menerangkan masalah puasa sunnah. Bagaimana kalau itu puasa yang wajib yang kita lakukan seperti sekarang ini? Yang dalam riwayat lain Allah Subhanahu wa taala jelaskan dengan kehormatan dan kesucian bulan suci Ramadan, ibadah-ibadah mubah dicatat menjadi sunnah, sedangkan yang sunnah dicatat sebagai ibadah wajib, sedangkan ibadah wajib dilipat gandakan dhifan mudha'afan, dengan lipatan-lipatan yang tidak tertentu lagi batasnya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seseorang ketika berpuasa itu majmu'u salasati sobat, dia belajar menghimpun 3 kesabaran dalam dirinya. Dia belajar menyempurnakan 3 kesabaran yang mungkin tidak dirasanya. Sabar, kata Rasulullah SAW, as-sabru salasun. As-sabru bermula sabar, salasun itu ada 3 jenisnya, ada 3 modelnya. Yang pertama, as-sabru alal musibah, sabar menghadapi musibah. Sedangkan yang kedua, as-sabru alat ta'ah, sabar untuk menjalankan ketaatan. Sedangkan yang ketiga, as-sabru anil maksiyah, yaitu sabar untuk menghindarkan diri dari maksiat. Dan Allah Subhanahu wa taala
memberikan gaji yang tidak terkalkulasi, memberikan pahala yang tidak hitung-hitungan terhadap orang yang sabar ini. Kita yang dalam kondisi berpuasa itu menghimpun 3 kesabaran. Yang pertama, sabar menghadapi musibah. Bagian kecil dari musibah yaitu haus, lapar, itu merupakan musibah. Kita sabar sekalipun haus telah mencekik kerongkongan, lapar telah melilit perut kita, tetapi kita tetap bersabar. Semoga sedikit kesabaran yang kita istiqomahkan ini bisa menghasilkan kesabaran yang lebih dominan dalam menghadapi berbagai macam musibah, terpaan, dan ujian. Yang kedua, sabar menjalankan ketaatan. Orang yang berpuasa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala didasarkan karena diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berpuasa, sehingga puasa kita merupakan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ini tidak kita kuatkan niat kita, kita tidak tuluskan hati kita, akan mudah menghadapi berbagai macam tantangan tatkala berpuasa. Dan mari puasa kita ini kita sempurnakan, kita pertahankan, kita istiqomahkan hingga akhir Ramadan nanti. Adapun yang ketiga, sabar menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya kita dilarang makan, kita enggak makan. Dilarang minum, kita enggak minum. Dilarang senggama di siang hari, kita tidak senggama di siang hari. Ini merupakan pembelajaran diri kita menjauhi hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesabaran ini mari kita istiqomahkan, semoga menghasilkan kesabaran yang lebih besar untuk menjauhi kemaksiatan. Mungkin di luar sana akan terjadi kesabaran yang harus kita butuhkan. Mungkin maraknya judi online dan lain sebagainya, haruslah kita tahan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan janji kepada orang-orang yang bersabar. Jika sabar itu terhadap musibah, Allah ganjar tidak hitung-hitungan dengan 300 derajat. Antara satu derajat dengan derajat lainnya tingginya setinggi bumi dan langit dunia. Itu pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas orang-orang yang bersabar menghadapi musibah. Adapun pahala untuk orang-orang yang bersabar menjalankan ketaatan, di antaranya orang yang berpuasa menuntaskan hingga akhir Ramadannya, diberi pahala 600 derajat, 2 kali lipat yang tadi. Antara derajat pertama dengan derajat kedua jaraknya lapisan bumi hingga muntahal arsy, puncak arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disebut di dalam Al-Quran wa huwa rabbul arsil azim. Allah itu penguasa, pemilik, pencipta aras yang sangat besar, yang lebih besar daripada bumi, yang lebih gede daripada langit 7. Adapun yang ketiga, orang yang bersabar meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi pahala 700 derajat lebih besar dari yang kedua, yaitu 2 kali lipatnya. Antara derajat 1 dengan derajat kedua, lapisan dunia dengan muntahal arsy, yaitu arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu Rasulullah SAW pernah didatangi sahabat Abu Umamah, salah satu sahabat yang sangat gemar berpuasa.
Dia datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya, "Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, murni bi amrin, aku iki kongkonan opong, saya suruh, saya kasih sebuah perintah." Kata sahabat Abu Umamah kepada Rasulullah SAW, "Alaika bisyam, rajinlah kamu berpuasa. Fa inna saum, karena sesungguhnya puasa, lamis lalah, tidak ada bandingannya," kata Rasulullah SAW. Kita yang dalam keadaan berpuasa ini, semoga bisa memiliki 3 kesabaran itu, sehingga dalam menapaki kehidupan dunia bisa merestorasi berbagai macam musibah yang datang dan menghalang diri kita. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagaimana di mukadimah tadi, Allah Subhanahu wa taala ajarkan kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Allah yaitu Rabbana srif anna adzaba jahannam. Ya Allah, bebaskanlah aku dari sentuhan api neraka jahanam. Inna adzabaha kana gharama. Sesungguhnya siksaan neraka itu sangat menyengsarakan dan abadi selamanya. Innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Ditambah lagi kediaman dan tempat menetap yang terjelek. Rasulullah ajarkan kepada umat ini agar senantiasa minta perlindungan kepada neraka dengan hadisnya, "Astagfirullah, asyhadu an la ilaha illallah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar." Dari penggalan kata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar, wa na'udzu bika, aku berlindung kepadamu ya Allah, min sakhatika, dalam riwayat lain min suhtika, dari murkamu, wan nari, dan neraka. Dari 2 dalil ini, Al-Quran dan hadis mengajarkan kepada kita agar kita jangan merasa aman dengan adanya siksa neraka itu. Karena apa? Siksa neraka itu siksaan yang permanen, abadi selamanya, sengsara selamanya, dan itu merupakan tempat tinggal yang terjelek untuk selamanya. Maka dari itu Allah ajarkan, Rasulullah sabdakan hadisnya, supaya kita sebagai umatnya jangan sampai sekali-kali terjerat oleh api neraka itu. Rasulullah SAW bersabda bahwa sesungguhnya kapan kita itu harus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar nama kita terdaftar di kitab Asmaul Ashkhas alladzina kharaju anil jahim, orang-orang yang terbebas dari api neraka. Kapan kita harus registrasi nama kita agar digolongkan orang-orang yang mendapat kemuliaan bebas dari sentuhan api neraka? Yaitu pertama, Rasulullah SAW bersabda, "Inna lillahi utaqo." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memerdekakan banyak penduduk neraka. Kapan itu? Inna lillahi utaqo indal fitri wa dzalika kullu lailatin. Allah Subhanahu wa taala membagikan tiket-tiketnya pertama saat berbuka. Jadi di saat orang berbuka itu Allah Subhanahu wa taala bagikan tiket untuk bebas neraka di setiap harinya. Makanya ulama-ulama kita, pendahulu-pendahulu kita ajarkan kepada kita di saat mau berbuka kita sudah dalam keadaan suci dan duduk manis.
beristighfar, astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin adzim, fa innahu la yaghfiru dhanbal adzim illal adzim ya adzim. Ya Allah, aku mohon ampun kepadamu dari dosa yang besar. Tidak bisa mengampuni dosa besar kecuali Allah yang maha besar. Kemudian disusul asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Jadi saat itulah kita DP kepada Allah, memohon kepada Allah dengan sungguh-sungguh agar kita na'udzubika min sakhatika wan nar, dibebaskan oleh Allah dari sentuhan api neraka. Jika saat seperti itu tidak bisa, anak-anak kita biarkan keluyuran, kita biarkan keliaran, kita biarkan jalan-jalan. Mari kita sampaikan kepada anak-anak kita, karena itu merupakan bagian sunnah dari Rasulullah SAW. Kalau tidak bisa itu, wallahu mutaqab, Allah membagikan tiket-tiket pembebasan dari api neraka fi kulli lailatin, di setiap hari. Jika tidak bisa saat berbuka, di hari-hari di bulan suci Ramadan. Bahkan dijelaskan di dalam kitab Durratun Nasihin, Allah Subhanahu wa taala yu'tiqullah, Allah memerdekakan fi kulli lailatin min Ramadan, di setiap malam dari bulan suci Ramadan, alfi atikin minan nar, 1.000.000 manusia, kuotanya lebih besar. Dan di dalam kitab itu dijelaskan pula, kalau tidak bisa dalam hari-hari Ramadan, maka upayakan seminggu sekali di hari Jumat, karena kuota di hari Jumat lebih besar. Allah mengatakan yu'tiqullah fi kulli jum'atin alfi fi kulli sa'atin, di setiap hari Jumat 1.000.000 kuotanya untuk 1 jam, berarti 24 juta. Kalau tidak bisa itu, incarlah di hari atau malam-malam terakhir dari bulan suci Ramadan. Yang dalam riwayat lain Rasulullah sabdakan bahwa Ramadan itu awalus sahri rahmatur rahman summa ghufranun wa idzun niran. Fase pertama yaitu 10 hari pertama ditaburkan rahmat Allah. 10 hari kedua Allah taburkan maghfirahnya. 10 hari ketiga Allah taburkan ataqah minan nar. Jika itu pun tidak bisa, di terakhir dari bulan suci Ramadan, di terakhir dari bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memerdekakan nama-nama orang pilihannya yang mau meminta dengan sungguh-sungguh, melazimkan lafaz na'udzubika min sakhatika wan nar, lengkapnya dari Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Karena kuotanya lebih banyak daripada yang lain-lainnya, yaitu hitungan awal Ramadan hingga akhir Ramadan. Dari ini betapa pentingnya kita itu bebas dari sentuhan neraka. Allah sampai turun tangan jelaskan di dalam Al-Quran, Rasulullah jelaskan melalui hadisnya khusus di dalam bulan suci Ramadan. Maka dari itu ulama-ulama salaf berdoa selama 6 bulan supaya bisa bertemu Ramadan, dan berdoa selama 6 bulan pula supaya amalnya di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ringkasnya, kajian kita Yaumul Jum'ah ini menjelaskan bahwa sesungguhnya orang yang berpuasa itu adalah sarana untuk mengumpulkan 3 kesabaran. Karena orang yang sabar itu akan mendapatkan pertolongan dan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, mari kita dan anak-anak kita ajarkan
doa minta selamat dari sentuhan bara api neraka. Karena apa? Api neraka diberitakan oleh Allah merupakan tempat kesengsaraan yang abadi selama-lamanya, dan itu tempat tinggal yang sejelek-jeleknya. Mudah-mudahan khutbah kita kali ini menggiring keimanan kita sehingga meningkat dan menebarkan banyak kebaikan, banyak amal soleh, sehingga kita menjadi mukmin yang sebenarnya. Sehingga pasca Ramadan nanti kita bukan hanya sekedar bertambah pakaian baru, tetapi takwanya juga bertambah. Sebagaimana pepatah mengatakan, laisal kif liman labisal jadid, walakinil kif liman taqwahu yazid. Orang yang dianggap berhasil puasanya bukan orang yang bertambah bagus pakaiannya, tetapi orang yang berhasil puasanya adalah orang yang bertambah baik ketakwaannya. Marilah kita berdoa, semoga kita semua digolongkan orang-orang yang muttaqin, yang mendapatkan sa'duna fid dunya wa fawzuna fil ukhra. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfiruhu innahu malikun jawadun barrun rahufur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-shadiqul wa'dil amin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa rahim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal muslimun as-shalimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Allah, rabbana asrif anna adzaba jahannam inna adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna na'udzu bika min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatid dajjal wa min adzabin nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannatal abrar ya azza wa jalla ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar